kok dengan jurusan akuntansi. Sebagai seorang akuntansi, kita dituntut jujur, disiplin, kompeten, dan amanah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan cara pengerjaan studi kasus, jurnal umum, dan pembahasan materinya. Silahkan disimak. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Lagi mengerjakan studi kasus jurnal umum perusahaan jasa. Tolong bantu. Secara umum, jurnal merupakan sistem pencatatan dalam akuntansi. Jurnal umum merupakan jurnal uang umum dan general yang biasa digunakan oleh perusahaan jasa ataupun dagang dalam mencatat keuangan perusahaan mereka. Dalam jurnal umum terdapat analisis 5 akun. Berikut adalah analisis kelima akun tersebut. Dalam jurnal umum, akun harta dan beban jika bertambah akan berada di sebelah debit dan jika berkurang akan berada di sebelah kredit. Sedangkan akun utang, modal, dan pendapatan jika bertambah akan berada di sebelah kredit dan jika berkurang akan berada di sebelah debit. Adapun akun penyusutan harta tetap, jika bertambah dia akan berada di kredit dan jika berkurang dia akan berada di debit. Sedangkan akun tribe atau pengambilan keperluan pribadi pemilik perusahaan akan berada di debit jika bertambah dan jika berkurang akan berada di kredit. Sebagai contoh, mari kita bahas kasus berikut ini. Kita tuliskan nama perusahaan dalam studi kasus tersebut, yaitu Eka Karya Taiwan. Selanjutnya kita tuliskan sistem pencatatan yang kita gunakan, yaitu jurnal umum dan periode atau bulan dalam studi kasus tersebut, yaitu adalah periode September 2014. Dalam tabel sebelah sini kita akan tuliskan tanggal. Selanjutnya adalah nama akun, ref, debit, dan kredit. Pada bagian tanggal, kita tuliskan tahunnya dulu, 14, dan baru bulannya, yaitu September. Dan ada garis atau tabel kecil ini kita gunakan untuk menulis tanggal transaksi. Tanggal yang paling atas adalah tanggal 4. Soalnya adalah, pada tanggal 4 September dibayar iklan untuk bulan September sebesar 75.000. Dibayar iklan berarti masuk ke dalam akun beban, yaitu beban iklan. Beban jika bertambah akan berada di debit. Penulisan nama akun jika berada di debit, kita harus sejajar dengan garis beban iklan. Ref beban iklan atau nomor akun di beban iklan dapat kita lihat dari saat kita menganalisis nomor akun yang sebelumnya atau tadi. Beban iklan nomor refnya adalah 501. Dan pada bagian debit ini kita isi dengan nominal yang disebutkan dalam transaksi, yaitu 75.000. Ya, jadi dalam jurnal umum itu terdapat 2 atau lebih akun dalam setiap transaksinya. Jadi ada yang berada di debit dan ada yang berada di kredit, sehingga dalam jurnal tersebut bisa balance atau hasilnya bisa seimbang. Pada transaksi tanggal 4, jika kita membayar iklan, berarti kita mengeluarkan kas. Kas itu masuk ke dalam akun harta atau induk akun kas adalah akun harta. Jika kas berkurang maka berada di kredit. Nomor ref kas adalah 111. Kita tuliskan nominalnya. Dalam jurnal umum, penulisan pada akun kredit kita jorokkan sedikit ke depan, jadi tidak sejajar dengan yang akun debit. Selanjutnya transaksi tanggal 6. Soalnya dibeli tambahan perlengkapan 450.000 secara kredit. Secara kredit berarti kita hutang. Di akun debitnya kita harus menuliskan akun debit terlebih dahulu ya. Jadi akun debitnya adalah perlengkapan karena akun perlengkapan masuk ke dalam akun harta. Jika harta bertambah berada di debit. Nomor akun perlengkapan adalah 114, nominalnya sebesar 450.000. Dan secara kredit berarti utang. Utang jika bertambah berada di kredit. Utang usaha ya. Utang usaha. Nomor akun utang adalah 211. Nominalnya kita tulis di tabel bagian kredit, yaitu 450.000. Selanjutnya transaksi tanggal 10. Diterima hasil jasa penjahitan sebesar 900.000. Jadi diterima
hasil jasa atau uang hasil jasa penjahitan sebesar 900, maka kas kita mendapatkan kas atau kas masuk. Kas merupakan akun induknya adalah akun harta, berarti bertambah berada di sebelah debit. Nominalnya nomor akunnya adalah 111, nominalnya adalah 900.000. Dan untuk yang kredit penghasilan. Jika di perusahaan dagang, maka disebutnya adalah pendapatan. Namun jika di perusahaan jasa, kita sebut dengan penghasilan. Penghasilan nomor akunnya adalah 411. Nominalnya kita tuliskan di sebelah kredit karena pendapatan atau penghasilan ini jika bertambah masuk di kredit. Selanjutnya tanggal 13. Dibeli perlengkapan 1.200.000 secara tunai. Maka kita tulis akunnya perlengkapan bertambah yaitu atau harta bertambah di debit. Nomor akunnya adalah 114, nominalnya adalah 1.200.000. Dan untuk akun kreditnya kita jorokkan secara tunai, berarti kas ya, kas berkurang masuk ke dalam akun kredit. Selanjutnya tanggal 15. Diserahkan 50 setel seragam ongkos jahit masing-masing 175.000, pembayaran seminggu kemudian. Masing-masing diterima 50 setel dan masing-masing 175. Maka pada tanggal 15 ini nominalnya kita kalikan karena masing-masing harganya 175.000, berarti kita kalikan 50.000 dikali 175.000. Maka hasilnya adalah 8.750.000. Jadi yang kita tuliskan adalah 8.750.000 pada tanggal 15. Kita masukkan ya, karena pembayaran seminggu kemudian maka masuk ke dalam akun piutang. Piutang merupakan akun induknya adalah harta, maka bertambah berada di debit. Nomor akun piutang adalah 112. Nominalnya yang kita sebutkan ini, yaitu 8.750.000. Dan selanjutnya untuk akun kredit, yaitu penghasilan, karena mendapatkan penghasilan perusahaannya. Nomor akunnya adalah 411, nominalnya adalah 8.750.000. Selanjutnya tanggal 19 September. Tuan Anton mengambil uang tunai 1.400.000 untuk keperluan pribadi. Jadi, keperluan pribadi masuk dalam akun Prive. Dalam jurnal umum, akun Prive jika bertambah berada di debit. Yang seperti saya jelaskan tadi ya. Kita tulis Prive. Nomor akun Prive adalah 321. Nominalnya sebesar 1.400.000. Dan jika Prive atau Pak Anton mengambil uang, maka kasnya akan keluar. Jadi kas keluar masuk ke dalam akun kredit 1.400 juta ya. Selanjutnya pada tanggal 22 September diselesaikan pekerjaan 1.450.000, diterima tunai 450.000, sisanya dibayar dalam 1 minggu. Jadi penghasilannya adalah 1.450.000, namun hanya diterima tunai 450, sisanya akan dibayar 1 minggu kemudian. Maka kita tuliskan yang debit dulu ya, yang masuk ke dalam akun debit, yaitu kasnya diterima sebesar 450.000. Untuk piutangnya, maka 1.450.000, 50 juta dikurangi 450.000, yaitu 1 juta. Jadi piutang kita tulis nomor akunnya adalah 112, nominalnya adalah 1 juta di sebelah debit. Selanjutnya kita tulis akun penghasilan yang berada di sisi kredit, karena penghasilan jika bertambah berada di sisi kredit 1.450.000 juta, benar. Selanjutnya tanggal 25 dibayar utang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 6 September yang lalu. Jadi kita lihat pada tanggal 6 September Pak perusahaan ini membeli perlengkapan secara kredit, dan pada tanggal 25 perusahaan ini membayar utang tersebut. Maka kita dapat tuliskan kas masuk karena dibayar utang, maka kas keluar. Dan utang jika berkurang berada di debit, karena utang jika bertambah berada di kredit, dan jika berkurang maka sebaliknya, yaitu berada di debit. Utang berkurang berada di kredit. Tadi penghasilan nomor akunnya utang 211. Utang tadi pada tanggal 6 yaitu 450.000,
dan kas keluar karena dibayarkan utang. Untuk membayar utang 450.000. Selanjutnya pada tanggal 27 ditaksir pemakaian listrik, air, dan telepon 350.000. Maka pada tanggal ini kita dapat tuliskan beban ya. Beban air, listrik, Surya Tipo, dan telepon. Untuk akun ini nomor akunnya adalah 503 dan nominalnya sebesar 350.000. Untuk akun kreditnya yaitu kas karena kita mengeluarkan uang untuk membayarnya. Nomor akunnya 111, nominalnya 350.000. Selanjutnya pada tanggal 30 dibayar gaji karyawan sebesar 1.375.000. Maka kita tulis beban gaji karyawan ya. Beban gaji tadi nomor akunnya adalah 501 dan nominalnya adalah 1.375.000. Untuk akun kreditnya kas karena kita mengeluarkan uang untuk membayar karyawan, nominalnya sebesar 1.375.000. Terakhir, tanggal 30 diterima tagihan dari debitur sebesar 500.000 dari debitur. Jadi kita dapat tuliskan kas kita masuk karena kita menerima uang. Diterima uang. Kas kita masuk, kas nomor akunnya adalah 111 dan nominalnya sebesar 500.000. Untuk bagian kreditnya atau akun yang berada di sisi kredit yaitu piutang, karena piutang berkurang berada di kredit sebesar 500.000. Setelah itu kita dapat menotal semuanya. Di sisi debit kita jumlahkan semuanya dan hasilnya adalah 6.900.000. Sedangkan di sisi kredit kita total semua hasilnya adalah sama ya, 16.900. Berarti dapat dinyatakan jurnal ini balance. Sekian video pembahasan mengenai jurnal umum dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.